Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pemasaran jasa yang beranggotakan Jasmine dengan NIM 2021-80089, Hanifah Dwi Amelia dengan NIM 2021-80113, dan Oktia Diana Diva dengan NIM 2021-80177. Kami akan membahas mengenai analisis perusahaan Bank Sentral Asia atau Bank BCA. Sekilas profil tentang perusahaan, Bank Sentral Asia atau Bank BCA adalah salah satu lembaga perbankan terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1957. Dengan lebih dari 6 dekade pengalaman, BCA telah berkembang menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Bank BCA menawarkan berbagai layanan perbankan untuk memenuhi kebutuhan nasabah individu, bisnis, dan juga institusi. Bank BCA berkantor pusat di Jakarta. Bank BCA terus memperluas jangkauannya melalui ribuan cabang ATM serta layanan perbankan digital yang inovatif. Visi misi dari perusahaan BCA yaitu memiliki visi menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Dengan misi yang pertama itu membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Yang ketiga, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder Bank BCA. Untuk analisis SWOT dari Bank BCA, terkait dengan strength atau kekuatan, yang pertama itu kepemimpinan pasar. BCA adalah salah satu bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, deposit, dan pinjaman. Kepemimpinan ini memberikan kepercayaan dan reputasi yang kuat di pasar serta akses ke basis nasabah yang luas. Yang kedua, inovasi teknologi. BCA dikenal sebagai pelopor dalam adopsi teknologi perbankan dengan platform digital seperti BCA Mobile dan Klik BCA yang sangat populer. Inovasi ini mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi dan mengelola keuangan mereka secara online. Untuk yang ketiga, ada konsentrasi alokasi kredit. BCA lebih terfokus pada korporasi perusahaan menengah ke atas sehingga sangat rawan terhadap kemungkinan kredit macet ketika iklim ekonomi sedang krisis. Selanjutnya itu ada analisis SWOT weakness atau kelemahan. Yang pertama di sini ada ketergantungan pada pasar domestik. Meskipun BCA memiliki posisi kuat di Indonesia, ketergantungan yang tinggi pada pasar domestik dapat menjadi risiko jika terjadi fluktuasi ekonomi atau ketidakstabilan politik di negara ini. Yang kedua itu ada biaya operasional, yaitu memelihara jaringan cabang dan ATM yang luas serta investasi dalam teknologi memerlukan biaya operasional yang signifikan. Ini dapat mempengaruhi margin keuntungan, terutama jika tidak diimbangi dengan efisiensi yang baik. Nah, yang ketiga di sini ada jaringan cabang dan ATM yang luas. Dengan ribuan cabang dan ATM yang terbesar di seluruh Indonesia, BCA memiliki jangkauan yang sangat luas, memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi di berbagai lokasi. Dan selanjutnya di sini ada analisis SWOT, yaitu opportunities atau peluang, yaitu yang pertama di sini ada pertumbuhan ekonomi digital, yaitu dengan meningkatnya adopsi teknologi digital dan e-commerce di Indonesia. BCA memiliki peluang untuk mengembangkan layanan perbankan digital lebih lanjut dan menciptakan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar digital. Dan yang kedua di sini ada ekspansi ke segmen pasar baru, yaitu ada peluang untuk mengembangkan produk dan layanan baru untuk segmen pasar yang belum sepenuhnya terlayani, seperti UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Dan yang ketiga di sini ada inisiatif CCR and Green Banking, yaitu meningkatkan inisiatif CCR dan mempromosikan green banking atau perbankan ramah lingkungan dapat memperkuat citra positif BCA dan menarik nasabah yang semakin peduli dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Dan selanjutnya di sini ada threats atau ancaman. Di sini juga yang pertama ada risiko ekonomi dan politik, yaitu fluktuasi ekonomi dan ketidakstabilan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja keuangan BCA dan stabilitas operasionalnya. Dan yang kedua di sini ada ancaman keamanan siber, yaitu dengan meningkatnya penggunaan platform digital, risiko keamanan siber menjadi ancaman signifikan. Serangan siber dapat mengancam data nasabah dan reputasi bank. Dan yang ketiga di sini ada persaingan dari vintage, yaitu pertumbuhan vintage yang cepat membawa tantangan baru bagi bank tradisional. Vintage menawarkan solusi perbankan yang lebih cepat dan seringkali dengan biaya lebih rendah, menekan margin keuntungan bank tradisional. Selanjutnya juga di sini ada aspek pemasaran. Yang pertama itu ada branding, yaitu membangun citra dan brand yang kuat adalah kunci dalam pemasaran Bank BCA. Telah lama dikenal sebagai salah satu bank terbesar yang terpercaya di Indonesia. Yang kedua itu ada segmentasi pasar, yaitu mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda dan mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai untuk masing-masing segmen seperti pelanggan retail, korporasi, dan SME yaitu usaha kecil dan menengah. Dan selanjutnya juga ada distribusi, yaitu membangun jaringan cabang ATM dan layanan perbankan digital yang luas untuk memudahkan akses pelanggan ke layanan perbankan. Selanjutnya juga ada pelayanan pelanggan, yaitu memberikan pelayanan pelanggan yang baik dan responsif untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan mendapatkan pelanggan baru. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada produk dan layanan, yaitu menawarkan beragam produk dan layanan perbankan seperti tabungan, kredit, investasi, dan layanan perbankan digital, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Baik, selanjutnya layanan yang ditawarkan. Yang pertama di sini ada BCA Planner, yaitu menempuh pendidikan. Yang kedua membangun karir. Yang ketiga memiliki usaha sendiri. Yang keempat memulai keluarga. Yang kelima mempersiapkan masa pensiun. Yang terakhir itu menikmati hari tua. Lalu selanjutnya di sini ada N-Banking, yaitu ada BCA Mobile, ada CS Digital, eBranch, terus Klik BCA, BCA ClickPay, My BCA, One Click, QRIS. Lalu selanjutnya ada Customer Service, di situ ada Halo BCA, lalu ada layanan web chat WhatsApp BCA, lalu ada Vira atau teman baik nasabah BCA, lalu yang terakhir ada pengkinian data BCA. Lalu poin terakhir di situ ada pengiriman uang, di situ ada Firecash, lalu ada Remitouch. Selanjutnya analisis lingkungan internal, sumber daya manusia atau SDM, kesuksesan yang telah dicapai BCA tergantung pada SDM-nya yang profesional, pintar, dan berkualitas tinggi. Hal ini dapat dilihat melalui Dewan Direksi yang bekerja pada BCA. BCA selalu melakukan pelatihan setiap tahunnya bagi karyawan yang tidak memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Pelatihan ini disebut dengan BCA Learning Center yang digunakan untuk mengembangkan dan membekali para karyawan dengan keahlian yang diperlukan serta memperkuat karakter dan kompetensi agar mereka dapat mencapai produktivitas yang maksimal. Lalu ada infrastruktur teknologi informasi, yaitu salah satu upaya yang telah dilakukan oleh BCA adalah dengan membuat Disaster Recovery Data Center atau DRC yang digunakan untuk menyimpan data-data yang secara tidak sengaja hilang sehingga dapat direcovery atau dikembalikan lagi datanya. Lalu di sini ada analisis lingkungan eksternal. Di situ ada pesaing. BCA berkomitmen untuk mengikuti perkembangan era terkini di tengah perubahan teknologi digital, perilaku nasabah, dan perkembangan lingkungan bisnis. BCA konsisten menghadirkan serangkaian inovasi pada kanal mobile banking, seperti fitur BCA Keyboard, bagi-bagi, Quick Response Kode Indonesia Standard atau QRIS, buka rekening online, cardless, debit online, dan lifestyle. Sekian, terima kasih.